Apa Apa kabar? luar biasa, haleluya. Haleluya, ya. Terima kasih Iya, ya Diju sudah hadir dan mau berbagi kesaksian, berbagi kehidupan dengan kita semua. Dan pada malam hari ini kesaksian Diju akan memberkati banyak orang ya. amin. Bagaimana Mbak Diju yang tadinya seorang yang taat ngaji dan juga orang yang khatam baca Al-Quran, tetapi satu ketika bisa meninggalkan keislaman. Nah, itu yang bisa di-share kepada kami supaya Yes. kami dikuatkan, orang-orang yang di persimpangan mendapatkan jalan, melihat jalan itu. Bahwa ternyata kebenaran itu ada di dalam Tuhan Yesus. Sirotol mustaqim itu ternyata adalah Tuhan Yesus itu Tuhan sendiri. Yesus. Ya, itu Yes, yang amin. Mbak Diju harus bagikan kepada kami dan supaya kami semuanya diberkati, yang lemah dikuatkan, orang-orang Kristen yang lahir itu bisa kembali dibangkitkan roh mereka, dan orang-orang Amin. yang belum mengenal Tuhan Yesus bisa dicerahkan karena mereka mendengarkan kesaksian yang benar. Oke, Yes, Diju, waktu dan amin. tempat saya serahkan kepada Diju untuk menceritakan mulai dari latar belakang dulu ya. Ya, baik, Pak. Kemudian bagaimana bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Silakan Diju, silakan. Ya, terima kasih. Halo, shalom teman-teman semuanya. Oke, puji Tuhan hari ini saya bisa bersaksi kembali di channelnya Pak Yusuf Manubulu. Terima kasih untuk Pak Yusuf dan tim yang sudah, memberikan waktunya, untuk saya bersaksi di sini ya, teman-teman. Pastinya teman-teman udah nggak, asing lagi sama kesaksian saya. Eee, saya berlatar belakang, lahir di keluarga muslim, ya, dan orang tua saya sampai saat ini semua keluarga saya muslim, nggak ada yang Kristen, baru saya aja yang pertama, makanya kenapa nama baptisan saya itu Eunice, ya, Victorier, pemenang, kemenangan iman, ya. Oke, jadi awal mulanya ini saya, waktu itu di tahun 2013 ya teman-teman. Saat itu, saya belum kenal Tuhan Yesus, saya nggak tahu agama Kristen itu seperti apa, karena yang saya tahu, yang saya dengar, kalau agama Kristen itu selalu mencari orang untuk dikristenkan atau kristenisasi ya teman-teman gitu. Jadinya, dan katanya dulu tuh kalau orang Kristen itu nyembah, salib ya kan, nyembah Tuhan Yesus yang disalibkan tuh kayak berarti kayak nyembah berhala ya teman-teman ya. Nah, jadi saya ngerasa agama Kristen itu sesat ya. Waktu kecil banget pas saya main-main kan, rumah saya itu atas HKBP, samping HKBP ya, jadi banyak gereja di daerah rumah saya, walaupun masjid dan musholanya juga banyak gitu. Jadi pas saya dulu waktu masih kecil main-main, kakak-kakak gereja itu suka bagiin undangan buat kebaktian. Nah, namanya anak kecil dapat undangan kayak gitu kan lucu ya, dikirain tuh, apa ya, undangan ulang tahun gitu kan, karena warna-warni. Ya udah akhirnya aku kasih mamaku kan, "Mama aku dapat undangan," gitu, seneng banget. Mamaku langsung ngomel, "Ini tuh buat orang Kristen, bukan buat orang Islam gitu, jadi kamu nggak boleh datang." Terus aku baru tahu, "Oh gitu ya." Karena kan dari kecil tuh, dari umur 3 tahun itu saya udah mulai masuk TK, TK-nya itu Taman Quran kebetulan. Nah, jadi selain Taman Quran itu selain ada TK, dia juga ada TPA-nya. Nah, pasti teman-teman tahu nih yang dulunya suka ngaji, ya kan. Jadi setiap sore habis pulang, sekolah, sorenya waktunya kita untuk belajar mengaji ya, teman-teman. Nah, singkat cerita, semakin dewasa, kita kan semakin cari jati diri ya teman-teman gitu. Jadi tuh saya juga sempat ikut LIKO namanya. Jadi setelah SMP karena semakin dewasa, jadi kita ditempatin di satu LIKO karena biar kita berkembang dan bertumbuh sama halnya kayak Kristen sekarang ada Komsel ya. Jadi ada teman-teman yang buat saling menguatkan gitu kan. Nah, terus, di 2013 itu kejadiannya, saya nggak tahu kenapa gitu kan, eee saya cuma ngerasa setiap saya ngelihat orang yang non-muslim gitu kan, kok kayaknya anak-anaknya lebih berani ya, lebih apa ya, lebih berprestasi gitu ya. Saya nggak tahu kenapa gitu. Makanya saya dulu, enak kali ya punya
pacar gitu kan, pacar yang non-muslim gitu. Nah, dijawab sama Tuhan beneran dikasih pacar yang Katolik gitu, non-muslim. Nah, singkat cerita gara-gara saya pacaran sama dia ini nih gitu kan, Eee, saya sempat nemenin dia ke gereja Katolik, tapi pas saya di gereja Katolik itu, saya ngerasa kok aneh banget, bener nggak nih ya gue boleh masuk ke sini? Duh jadi Kristen nggak ya gue gitu kan. Nah akhirnya saya baca-baca tuh istighfar terus kan, nah ya kan. Nah abis itu saya udah nggak mau lagi, saya bilang, "Ah lu jangan ajak-ajak gue ke situ lagi, gue nggak mau," gitu. Karena sempet juga ada sepupu saya lihat, saya masuk gereja gitu, karena waktu itu kebetulan di gereja itu selain gereja dia juga ada kayak, klinik ya. Jadi waktu itu saya mau ngambil, vitamin buat oma-opanya dia. Saya ke sana nemenin dia buat ambil vitamin itu, tapi sepupu saya lihat, jadi dikirain saya, ke gereja itu untuk ibadah. Makanya dari situ saya disidang lagi, disidang. Padahal saya waktu itu masih sekolah ya, masih SMA gitu. Jadi kayaknya kalau untuk ke tahap serius juga nggak kepikiran kan. Nah dan saya juga berpikir, "Oh, jangan sampai gue yang masuk, harusnya lu nih yang masuk ke gue," gitu kan. Nah, akhirnya, saya nggak pernah mau ke situ lagi, namanya anak muda ya, suka banget jalan-jalan di mall. Nah, hari Minggu kebetulan itu saya emang suka makan di luar kan sama pacar saya ini. Nah, akhirnya saya makan di luar tuh di salah satu mall di Jakarta, terus di situ tuh ada gereja karismatik besar banget ya kan, karena kan namanya di dalam mall. Nah, yang ke sana itu rata-rata rapi-rapi, cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu. Saya tanya sama dia, eee, "Ah, itu apa ya?" Gitu kan, "Kok rame banget di situ lagi ada acara apa ya?" Gitu. Terus ternyata dia bilang, "Itu nggak ada event apa-apa, itu gereja," gitu kan. "Oh gereja, kok gereja di dalam mall ya?" Gitu kan. "Ya udah yuk ke sana yuk, kan lu juga belum gereja," gitu. Nggak tahu kepanggil aja hatinya buat masuk ke dalam. Nah, kayak akhirnya kita masuk ke dalam dan ternyata di situ kan dapet, minyak urapan, terus dapet juga, hosti ya, terus habis itu juga anggur. Nah, itu dulu saya kayaknya megang itu tuh kayak, "Ini minyak apa ya? Minyak babi bukan ya?" Gitu kan, saya nggak tahu ya. Jadi takut juga buat makenya ya. Nah, habis itu, eee saya udah masuk ke dalam dan pas banget khotbah pertamanya itu tentang pergumulan sama orang tua. Jadi walaupun, orang tua kita nggak terima kita, dengan keputusan kita gitu, tapi kita harus sabar, harus kita juga kasih pengertian berulang-ulang gitu. Karena nantinya juga orang tua kita bisa paham dan bisa menerima setiap keputusan kita. Saya nggak tahu kenapa firman pertamanya itu, saya ngerasa saat itu dapat penguatan karena saya punya teman dekat ini kan non-muslim dan keluarga saya itu nggak terima karena takut saya ikut sama dia gitu. Nah, ya udah kan akhirnya saya ngerasa tenang, damai, sejahtera, dengerin, lagu-lagunya juga lagu rohaninya tuh luar biasa ya teman-teman. Kayak gimana ya, kayak mengisi hati saya karena kan, setelah sekarang gitu, saat ini saya tahu bahwa di dalam, hati kita ini ada satu ruang yang hanya cuma bisa diisi sama kasihnya Tuhan gitu. Dan makanya itulah yang Tuhan, kerjakan dalam hidup saya. Oke, singkat cerita, saya jadi rajin banget yang namanya ke gereja, bahkan lebih rajin saya dibanding, mantan saya ini yang Kristen gitu. Jadi udah waktunya hari Minggu saya yang udah mulai siap-siap, "Ayo ayo ini udah waktunya ke gereja nih," gitu. Nah, abis itu, ngumpet-ngumpet kan, akhirnya saya putus sama dia, nggak lama saya putus gitu, tapi saya tetap ke gereja sendirian, walaupun sendirian. Nah, saya tetap pilih gereja yang besar, kenapa? Karena saya cuma mau dengerin firman-Nya. Saya cuma mau dengerin firman-Nya karena setiap saya dengerin firman-Nya, saya kayak dapat kekuatan yang baru, gitu. Saya mau dan dapat pengajaran yang baru dan itu, saya merasa, apa ya, saya jadi bertumbuh gitu, saya menjadi orang yang lebih baik menurut saya pribadi gitu, saya jadi lebih sabar. Nah, akhirnya, eee, setelah gereja sendirian, terus temen saya, cici-cici nih ceritanya kan, karena kita udah deket gitu kan, jadi kayak kakak sendiri, dia bilang, "Dek, mau ikut nggak di gereja saya?" Gitu kan, ada kelas pemulihan, namanya SPKP. Nah, kan dia bilang, "Kita nggak tahu apakah pola asuh kita, waktu masih kecil gimana, ada luka apa enggak," gitu. Siapa tahu ada luka yang emang harus disembuhkan. Nah, saya ngerasa, wah saya butuh nih,
Oke, saya ikut kelas ini ya, Ci, ya, gitu, oke. Akhirnya saya didaftarin ke kelas SPKP tersebut ya, teman-teman. Nah, pas prakelas, itu di tahun 2014 ya. Jadi pas prakelas itu dijelaskan bahwa pada saat nanti akhir kelas itu akan dilahirkan secara baru. Nah, saya tanya lahir baru artinya apa? Ternyata dibaptis. Wah, di situ udah mulai pikiran saya udah kemana-mana gitu. Aduh, gimana nih? Gimana kalau saya dibaptis? Saya nggak mau jadi orang Kristen, saya nggak mau jadi kafir, saya nggak mau nih orang tua saya kenapa-napa. Kalau iya saya sembuh, tapi kalau saya jadi kafir, saya hidupnya jadi susah nanti karena Tuhan marah sama saya gimana gitu kan. Itu kan saya masih sekolah ya. Karena ajaran doktrin agama di keluarga saya itu lumayan kuat gitu. Bahkan dulu sempat waktu kecil nenek saya bilang kayak gini, "Kamu kan orang Islam tuh nggak boleh punya mukena cuma satu, harus punya banyak." Dibilang kayak gitu. Jadi emang bener-bener yang kuat banget. Jadi kalau setiap mau pergi harus baca ini, baca itu, baca ini, baca itu gitu. Banyak banget pokoknya. Nah, eee akhirnya setelah kelas SPKP tadi, akhirnya saya keluar, nggak mau lagi datang ke gereja, teman-teman. Nggak mau lagi datang ke gereja, kenapa? Karena saya takut. Takut banget saya jadi, keluar dari Islam, saya jadi kafir, akhirnya orang tua saya kenapa-napa karena saya keluar dari Islam gitu. Karena waktu saya masih pacaran nih sama mantan saya ini, papa saya sempat jatuh sakit. Ya, jadi itu papa saya sampai jatuh sakit dikirain karena saya, gitu. Jadi keluarga papa saya telepon saya cuma bilang, "Nih adik saya sakit gara-gara kamu ya. Awas ya kamu kalau terjadi apa-apa sama adik saya," gitu. Nggak ada anak yang saya rasa nggak ada anak yang pengen orang tuanya kenapa-napa ya, gitu kan. Jadinya, saya takut gitu. Akhirnya saya nggak pernah mau balik lagi ke gereja, tapi entah kenapa saya suka banget baca firman Tuhan. Saya suka banget baca renungan yang emang gampang banget dapatnya karena kan sekarang udah era digital ya, era sosial media bisa bisa ketemu di sosial media manapun. Saya selalu cari tuh kayak orang kausan gitu kan. Saya selalu cari firman-firman Tuhan. Saya selalu dengerin lagu-lagu rohani gitu karena menurut saya itu nenangin jiwa saya banget. Nah, eee akhirnya, saya nggak pernah gereja, tapi saya tetap dengerin firman ya, teman-teman. Di situ saya ngerasa, kok gue Islam, tapi gue ngerti lagu-lagunya orang Kristen, terus gue ngerti firman-firmannya, bahkan teman-teman, sampai teman-teman kuliah saya tuh, setelah saya berpindah ya, mereka baru bilang, "Lo tuh dulu ya Di," gitu kan, "lo tuh dulu ya Di kalau ngomong sama kita tuh selalu bawa-bawa firman." Mereka ngomong kayak gitu. Saya nggak sadar kalau ternyata memang, saya ngomongin firman sama mereka, gitu. Nah, akhirnya, eee, saya, pakai kerudung. Ya, di tahun 2018 saya pakai kerudung itu karena, eee, saya kan selalu dideketin sama orang yang non muslim gitu kan. Nah, kalau misalnya saya dideketin terus sama orang non-muslim, kapan saya seriusnya dan kapan mau diterima sama keluarga kan, karena kan beda iman, beda akidah ya teman-teman. Nggak mungkin orang tua kita mau terima, dengan perbedaan agama, apalagi keluarga saya agamanya saklek banget gitu. Nah, eee, ngucapin Natal aja itu nggak boleh kalau sama mama saya. Nah, terus abis itu Mmm, akhirnya temen saya bilang, "Lo coba pakai kerudung deh Di," gitu kan, "biar jelas identitas lu tuh apa," gitu. Jadi saat nanti kalau ada cowok muslim yang deketin lo, ya dia tahu dia akan berlanjut ke tahap selanjutnya. Mungkin kalau sekarang, saat dia ngedeketin lu ya, dia ngerasa, "Oh kayaknya lu bukan muslim," jadi dia mundur gitu, nggak ngedeketin lo lagi lebih lanjut, dia bilang kayak gitu. Oh iya ya, masa sih gue mau pakai kerudung cuma gara-gara cowok? Nggak mungkin banget. Saya tuh nggak mau pakai atribut, keagamaan yang emang saya nggak ada di hati saya, gitu. Jadi itu udah jadi prinsip saya mau berkerudung saat saya memang sudah mau belajar memperbaiki diri saya lebih lagi gitu. Saya mau menurut apa katanya, apa perintah-perintah agama saya gitu. Kayak akhirnya saya cari tahu, eee, kewajiban, wanita pakai kerudung gitu, ternyata
Itu baik ya teman-teman, karena katanya kalau misalnya anak perempuan nggak mau pakai kerudung nanti papanya yang akan disiksa di neraka. Katanya nggak ngajarin anaknya pakai kerudung gitu. Kenapa dibiarin anaknya buka aurat gitu? Ya jadi karena saya sangat sayang sama papa saya, ya udah deh, saya belajar pakai kerudung. Nah, nggak ada yang percaya kalau saya mau pakai kerudung karena saya anaknya petakilan banget ya teman-teman, nggak bisa diem gitu. Bahkan teman kantor saya bilang, gue lebih percaya kalau lo bilang lo mau operasi plastik dibanding lo mau pakai kerudung gitu. Ya, lucu sih. Nah, terus akhirnya saya pakai kerudung, nggak ada yang nyangka dong saya pakai kerudung. Nah, saya nggak mau saya pakai kerudung nggak ada ilmunya. Akhirnya saya juga, aduh enaknya nambah ilmu di mana ya? Saya cari pengajian. Kebetulan saat itu kantor saya ada di Kemang. Kemang deket sama Blok M. Jadi saya pulang kerja, saya nggak ikut pengajian di Blok M. Nah, itu di situ ada Ustadz Nuzul Zikri, ada Ustadz Khalid Basalamah gitu. Nah, itu dua ustadz yang sering saya ikutin, teman-teman. Karena saya ngerasa pengajarannya dia enak buat saya. Nah, kalau di Instagramnya ada Ustadz Hanan apa Hanan Ataki ya. Nah, itu sampai saya mau ke Bandung cuma mau ikut pengajiannya dia tuh. Saya kalau udah apa ya, kalau udah mau cari tahu tentang ilmu agama ya itu saya akan sungguh-sungguh teman-teman. Jadi saya nggak mau cuma sedikit-sedikit gitu. Itu akan saya dalemin. Makanya nggak akan nyangka kalau saya pindah. Nah, balik lagi firman Tuhan bilang kalau Tuhan maunya kamu ya kamu. Jadi selalu ada cara Tuhan buat saya kembali ke gereja, ke rumahnya dia gitu. Eh jadi ajaib banget pada saat saya pakai kerudung ini, ada teman saya juga, teman deket saya, teman kecil saya gitu. Dia kebetulan Kristiani, terus habis itu dia baru ada masalah, dalam hidupnya dia. Akhirnya eee, aku nyaranin dia buat pergi ke gereja dan akhirnya aku ikut nemenin dia, gila. Akhirnya aku balik lagi ke gereja setelah sekian lama aku nggak pernah gereja, aku ke gereja itu kayak, "Ya Tuhan, damai banget ini loh yang udah lama banget nggak aku rasain. Gila, aku balik lagi ke gereja, dosa banget ya kan." Jadi pas ke gereja lepas kerudung, pas udah keluar gereja pakai lagi itu ngerasa munafik banget teman-teman gitu. Tapi gimana ya, setelah saya 2 bulan pakai kerudung, itu sebenarnya udah ngerasa berat. Kenapa? Karena ngerasa, ini bukan saya banget nih, ini bukan diri saya. Tapi saya mikirnya gini, "Ya masa gue kalah sih, nggak istiqomah gitu. Ya masa gue kalah sama diri gue sendiri. Padahal Allah udah sayang banget sama saya," gitu kan. Tapi masa iya sih mau taat peraturan Tuhan aja harus seberat ini? Ah, nggak apa-apa lah, kan ada juga ya dalil-dalilnya untuk tetap istiqomah tuh seperti apa gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa, ini ujian buat imanku, oke nggak apa-apa. Oke, singkat cerita saya tetap pakai kerudung. Abis itu balik ke gereja, akhirnya mau lepas kerudung itu takut banget. Kenapa? Karena di kantor saya sebelumnya itu sampai, atasan saya kasih saya kerudung, terus dia bilang, "Kamu yang istiqomah ya Nak," gini-gini. Saya malu gitu kalau sampai saya lepas kerudung, apa kata mereka. Itu sempat jadi, apa ya, dilema, bimbang gitu. Nah, saya juga cerita sama teman kantor saya dulu, karena saya keluar dari kantor saya sebelumnya itu ke kantor saya yang sekarang, karena saat saya berkerudung ini dibilang pekerjaan saya yang lama itu riba. Makanya saya nggak mau setengah-setengah, saya resign. Saya resign padahal di situ udah dibilang enak ya enak gitu ya teman-teman, udah jadi orang kepercayaan, mau meeting apa-apa tinggal saya yang jalan. Ya udah pokoknya udah oke banget lah kalau untuk mau punya karir mah udah enak gitu. Tapi balik lagi saya mau mengorbankan karir saya, demi saya ikut Tuhan saya waktu itu. Oke, jadi, saya keluar dari sana sampai saya cerita akhirnya sama teman saya gitu kan, tentang kebimbangan hati saya, kebimbangan iman saya sama teman saya yang di kantor lama ini. Dia sampai bilang, "Enak banget ya lu Ju," gitu kan. Saya kan dipanggil di Ju juga ya. "Enak banget ya lu Ju, lo kalau bulan puasa nih, lagi bulan puasa, pas banget itu kemarin, syariknya juga pas bulan puasa sama dia. "Lo
giliran bulan puasa bilang mau Kristen biar nggak puasa ya Allah gitu. Jadinya entar pas lebaran baru lo Islam lagi ya biar dapet THR gitu kan. Aduh nggak sedangkal itu gitu kan. Akhirnya saya lepas kerudung, mama saya marah banget, tapi mau gimana lagi saya bilang, "Ini diri saya sebenarnya, saya nggak mau, saya nggak mau munafik," gitu. Sebenarnya saya udah nggak nyaman, tapi saya pakai untuk menyenangkan siapa? Saya nggak tahu gitu, ya kan. Saya yakin Tuhan saya tahu saya tetap, eee, percaya sama Dia, saya mengimani Dia gitu, saya taat sama Dia, saya takut sama Tuhan saya gitu. Jadi saya yakin, atribut saya itu nggak mempengaruhi, eee, iman saya sama Tuhan saya saat itu. Nah, terus akhirnya, eee, saya lepas, mama saya marah, sempet 1 bulan saya nggak pulang ke rumah karena dicuekin sama mama juga karena takut. Akhirnya, pas pulang, ditelepon papa, "Pulang dong, kamu udah lupa ya nggak punya rumah," kata papa saya gitu kan. Kebetulan saya emang lebih dekat sama papa saya dibanding sama mama saya. Kan papa juga kangen nih sama anak papa, ya udah karena, oh udah ngomong kayak gitu, ya udah saya pulang. Pas pulang, udah didiemin, masih didiemin sama mama saya gitu kan. Tapi pas mama nggak ada, pergi, papa cuma bilang, "Papa nggak apa-apa, kamu lepas kerudung, nggak masalah buat papa, yang penting hati kamu. Kamu tetap jalanin sholat, kamu takut sama Tuhan, kamu hidup nggak macem-macem." Udah itu kata papa saya. Ya udah, karena udah dapet kayak gitu dari papa saya, ya udah saya juga udah nyaman ya, udah tenang. Jadi saya juga mau balik ke gereja juga udah enak gitu kan, saya udah nggak perlu, ngerasa munafik lagi gitu, karena, saya udah lepas kerudung gitu. Nah akhirnya, eee, setelah saya, lepas kerudung, itu saya kan ke gereja itu kalau saya lagi di Jakarta aja mau balik ke tempat saya sekarang, itu ngelewatin ada gereja jadi saya, sempetin buat ibadah dulu baru saya pulang ke kosan saya gitu. Nah di situ, saya akhirnya browsing gitu, gimana ya caranya biar saya nggak pulang saya tetap bisa gereja gitu. Nah itu Tuhan tunjukin jalan juga sama saya. Nah, Tuhan tunjukin jalan sama saya, akhirnya saya ada di gereja saya sekarang ini. Nah, eee, akhirnya saya juga putusin buat ikut Tuhan Yesus itu pas tahun 2019 Desember itu, saya kayak orang depresi, teman-teman. Jadi dari awal Desember, itu saya kayak galau banget, padahal nggak ada masalah apa-apa, saya ngerasa hidup saya sepi banget, putus asa banget, pokoknya kering kering banget gitu, kayak orang udah nggak ada harapan hidup gitu. Jadi ke kantor pun nggak ada senyum-senyumnya, sampai supervisor saya bilang, "Kamu tuh kalau pagi senyum kek," gitu kan. Muka tuh ditekuk aja sampai kayak gitu supervisor saya nggak tahu, saya nggak ada damai sejahtera karena setiap jam 2 pagi itu saya pasti kebangun dan saya ngerasa saya sendirian. Saya nggak pernah ngeluh anaknya sampai saya teleponin mama saya bilang, "Aku nggak tahu kenapa kayak gini, aku sendirian," gitu kan, "Aku mau pulang," gitu kan. Terus kata mama saya, "Ya udah kamu pulang aja, mama masih bisa kok kasih makan kamu," gitu, "keluar aja dari kantor," gitu. Nah, seandainya saat itu saya nyerah sama hidup saya gitu, mungkin sekarang saya pengangguran dan saya nggak jelas hidup saya gitu. Tapi karena dari kecil saya udah hidupnya berjuang gitu ya, Kak, karena kan papa saya juga kena PHK dulu waktu tahun 98 ya, papa kena PHK, dari yang hidupnya baik-baik aja jadi mulai apa ya, mulai, sederhana ya teman-teman gitu. Jadi yang tadinya ke mana-mana gampang, tapi sekarang kayak mau jajan aja tuh saya mikir. Nah, saya kan anaknya emang sensitif banget dan perasa gitu, jadinya tuh udah cengeng banget ya. Nah, jadi saya nggak mau, ngeberatin papa mama saya, jadi saya nggak pernah, eee, ngeluh gitu. Bahkan saya dapat kerjaan pun itu saya nggak pernah, eee, bilang sama papa mama saya. Mereka taunya pada saat saya udah, dapat kerjaan aja. Bahkan saya lulus kuliah pun, saya sidang pun, itu saya nggak bilang gitu. Mereka taunya pas saya udah lulus. Jadi mama papa saya tuh tahu pas udah dapat undangan saya wisuda.
Nah, karena kebetulan puji Tuhan dia dapat beasiswa juga, kuliah gitu, jadinya nggak terlalu ngeberatin orang tua, puji Tuhan. Nah, itu tumben-tumbennya kan saya ngeluh gitu, makanya mama saya bilang, "Kamu tuh kenapa? Lagi ada masalah apa? Emang ada masalah apa di kantor?" Mama saya bilang gitu, "Enggak, aku nggak ada masalah apa-apa di kantor, tapi aku nggak tahu, aku ngerasanya nggak tenang aja hidupku gitu, aku nggak tenang," gitu. "Ya udah pulang aja, kalau emang nggak kuat lagi, ya udah pulang," gitu. Cuma saya nggak mau. Saya ngerasa, aduh cemen banget sih, masa kayak gini aja gue kalah, ya kan. Ya udah akhirnya saya jalanin terus 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 saya jalanin sampailah tanggal 24 Desember 2019. Di situ teman saya yang di Jakarta bilang, belum pernah ketemu sama sekali ya sama dia. Dia tanya, "Lo ngerayain Natal nggak sih cuy?" Gitu kan. Aduh gue nggak tahu ya, aku bilang gitu. Aku terlahir dari keluarga Islam gitu. Tapi aku percaya sama firman Tuhan. Aku senang dengerin firman Tuhan dan aku senang dengerin lagu-lagu rohani. Aku ngerasa damai sejahtera gitu. Eee, tapi ya aku nggak tahu, aku belum belum paham gitu sama apa yang harus aku pilih sekarang. Nah, terus teman saya tanya lagi, "Lo percaya nggak kalau Yesus itu Tuhan?" Dia bilang gitu. Wah, aku bilang, "Aduh, aku nggak bisa jawab sekarang." Kenapa? Karena aku pun nggak paham Yesus itu siapa gitu kan. Yesus itu di agamaku sebelumnya ya itu cuma nabi gitu dan dia pada saat disalibkan itu ditukar. Jadi Yesus sekarang ada, Nabi Isa itu ada di surga sedangkan yang yang jadi korban saat itu tuh bukan Nabi Isa gitu. Jadinya saya bilang saya nggak tahu, saya nggak paham gitu. Jadi saya belum bisa jawab. Nah, akhirnya saya pulang ke rumah, di perjalanan itu saya mikir kan, nggak tahu kenapa saya izin pulang lebih cepat. Saya ngerasa ada agenda yang harus saya jalankan di Jakarta gitu. Jadi saya izin sama supervisor saya untuk pulang lebih cepat, saya pulang ke rumah, saya nggak pernah, itu kebetulan malam malam Natal ya, ada ibadah malam Natal, itu saya nggak pernah pengen datang lagi gitu kan. Udahlah nggak usah di rumah aja sama keluarga gitu. Tapi nggak tahu ada panggilan saya untuk datang ke sana, ada kerinduan saya untuk datang ke gereja gitu. Nah, yaudah akhirnya saya ikutlah ke gereja. Di gereja itu tiba-tiba dijawab, eee, Yesus itu Immanuel, 100% manusia, 100% Tuhan. Nggak tahu kenapa di situ saya nangis. Oh, ini jawabannya ya, Yesus itu siapa gitu kan. Saya belum paham saya belum paham konsep, Tritunggal ya teman-teman gitu. Saat itu saya belum paham gitu, jadinya saya ngerasa, "Oh iya Yesus itu Tuhan dan manusia, oke." Terus, eee pengkhotbahnya bilang lagi, hamba Tuhan ini bilang lagi kayak gini, di, khotbahnya dia bilang kayak gini, "Kamu mau ngumpet kemana lagi sih? Kamu mau lari kemana lagi sih?" Gitu kan. "Kamu ngumpet kemana aja tuh saya tahu kamu di mana. Saya nunggu kamu di sini. Papa nunggu kamu di sini nih. Kapan kamu mau ikut papa pulang?" Gitu. Itu saya ngerasa, deg, selama ini, setiap saya gereja, setiap saya mulai percaya, setiap saya ngerasa damai gitu, saya pergi lagi karena saya takut. Tuh, apa ini Tuhan lagi ngomong ya sama saya, "Mau kemana lagi sih? Ayo dong, lo ikut gue udah nungguin lo nih lama di sini," gitu kan. 7 tahun karena kan hitung-hitung prosesnya dari 2013 itu tahun 2019 ke 2020. Di situ, apa Tuhan mau ikut aku ya? Tapi siapa aku gitu kan? Aku tuh ibadahnya kayak gini gitu. Bahkan aku nggak percaya Yesus itu Tuhan gitu. Walaupun aku sholat, walaupun aku, menjalankan semua, eee, ibadah yang diharuskan di agamaku sebelumnya, tapi aku masih buat dosa kok gitu kan. Aku masih suka males-malesan kerja gitu. Eee, aku ini masih berdosa, tapi kenapa Tuhan pilih aku? Bukannya Tuhan mau kalau di agamaku yang dulu kan, pokoknya kalau ikut Tuhan itu pasti orangnya yang baik-baik gitu kan. Nah itu tiba-tiba ada firman Tuhan lagi yang disampaikan sama hamba Tuhan yang bilang, "Aku datang ke dunia ini bukan untuk orang benar saja," gitu kan, "tapi untuk orang berdosa supaya mereka bertobat." Yang butuh, tabib itu kan orang yang sakit, bukan orang yang sehat gitu. Di situ aku ngerasa,
oh, itu kayak ngerasa Tuhan lagi ngomong lagi sama aku. Nah, akhirnya mulai saat itu, sedikit-sedikit saya mulai pulih. Saya nggak pernah kebangun lagi jam 2 pagi, saya nggak pernah nangis lagi, setiap hari itu saya setiap hari nangis. Karena galau, nggak tahu kenapa galau, kenapa juga saya nggak paham kenapa gitu kan. Nah, mulai dikuatin sama Tuhan, datanglah pandemi teman-teman gitu. Dulu saya cuma, prakata aja di depan sama mama saya, "Mah, kalau saya pindah agama gimana?" Udah mulai tuh ya, dikasih kalimat-kalimat kutuk sama mama saya gitu kan, "Istighfar, bla 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 bla," gitu. Tapi, saya nggak lanjutin karena saya ngerasa, "Ah, belum mau ikut Tuhan Yesus ini," gitu kan, eee, lagian saya juga nggak mungkin lah pindah, masih kayak gitu. Nah, terus eee, akhirnya saya bilang, sama mama saya, "Wah, saya harus ikut Tuhan Yesus nih kayaknya, emang harusnya kayak gini." Nah, pas pandemi itu sebenarnya saya agak ragu untuk ikut Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ada teman saya yang masuk Islam. Nah, saya ngerasa, "Nih yang bener siapa ya?" Saat saya mau keluar Islam, dia malah masuk Islam gitu kan. Jangan-jangan saya yang salah, saya yang akan masuk neraka gitu kan ya. Saya takut banget karena kan, hidup di dunia itu hanya sementara ya teman-teman, tapi kehidupan kita selanjutnya yang kekal itu ya di akhirat gitu. Jadi saya takut saya salah jalan. Saya nggak mau saat saya salah jalan, jangankan kehidupan di akhirat ya, kehidupan di dunia pun saya sengsara, saya nggak mau gitu kan, saya nggak mau. Jadi sebelum ibadah saya bilang gini sama Tuhan, "Tuhan, maaf ya kalau misalnya saya masih ragu gitu. Saya masih ragu untuk ikut Tuhan Yesus. Saya takut apakah jalan yang saya mau ambil ini jalan yang sesungguhnya, jalan yang benar gitu. Jalan yang akan menyelamatkan saya gitu. Atau saya akan celaka gitu kan. Ampuni saya ya Tuhan gitu kalau saya masih ragu." Dan teman-teman, itu pas ibadahnya, ternyata firman yang dibawain dan khotbahnya sama kayak ibadah saya di tanggal 24. Itu kayak saya dikasih peneguhan sama Tuhan, "Oh, oke, berarti saya harus ikut Tuhan Yesus." Di situ iman saya langsung kuat untuk ikut Tuhan Yesus dan di dalam kelemahan itu kan kuasa Tuhan benar-benar nyata saya rasakan gitu. Jadi walaupun ada badai, walaupun, apapun yang menerpa itu saya tetap kuat. Nah, akhirnya, saya coba hubungin, kontak di gereja saya yang emang ada kelas baptisan gitu kan. Saya cerita, saya konsul sama salah satu, PDP-nya, terus dia bilang, "Kamu ceritanya sama ibu ini aja ya," gitu kan, "biar dia yang melayani kamu," dia bilang kayak gitu. Oh iya, tapi saya nggak langsung hubungin ya temen-temen, saya nggak langsung hubungin, PDP saya ini, yang melayani saya, terus saya tanya, "Gimana ya caranya, kasih tahu keluarga saya gitu, kalau emang saya mau pindah iman gitu. Saya takut, saya selalu bilang, saya pulang, "Pah, Mah, ada waktu nggak? Aku mau ngobrol," gitu. Mereka nggak ada waktu teman-teman, mereka selalu nggak ada waktu. Tapi kakak rohani saya bilang, "Didoain ya, Dek," gitu, "didoain dan minta saat kamu bicara nanti, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kamu dan keluarga, jadi tetap ada damai sejahtera," gitu. Oke, akhirnya saya doa, saya yakin, eee, saya yakin, Tuhan, pasti besertaku kan, Tuhan pasti menyatakan kebesarannya gitu. Jadinya, eee, saya ikutin aja maunya Tuhan dan saya di situ belajar untuk nggak bersungut-sungut. Selama saya proses ini, saya belajar untuk tidak bersungut-sungut. Nah, akhirnya, eee, Tuhan tahu banget saya kebingungan untuk menyampaikan, apa ya, keimanan saya yang saat ini, dia bantu saya, gitu. Jadi pada saat, saya bingung, akhirnya ada suara, dia bilang kayak gini, "Coba mulai dari adik kamu yang laki-laki," gitu. Kok mulai dari adik saya yang laki-laki ya? Logikaku main gitu. Oh, oke, nggak apa-apa. Aku yakin dia bisa menerima keputusanku, terus juga dia anak laki-laki di mana kalau di Islam itu anak laki-laki itu, eee, ini ya, sangat bertanggung jawab, punya tanggung jawab lebih,
untuk keluarga. Bahkan saat dia menikah pun kakaknya, ibunya adalah tanggung jawab dia. Jadi saya rasa saat dia bisa menerima saya, apapun nanti kejadiannya di rumah, saya nggak dapat informasi dari mama saya bisa dapat informasi dari adik saya sehingga kalau ada apa-apa saya masih bisa bantu keluarga saya gitu. Oke, akhirnya saya ngobrol sama dia pelan-pelan banget. Terus dia sempat marah, apa-apaan nih gitu kan. Lu yang bener aja, jangan cari masalah deh gitu kan. Lu kan udah gede, bla 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 gitu. Terus saya cuma bilang, eh lu nggak bakal paham, lu nggak bakal ngerti kalau gue jelasin. Ini pengalaman pribadi gue sama Tuhan, gitu kan. Kalau lu nggak ngalamin Tuhan, apa yang gue omongin nggak akan masuk, gitu. Dan lo pasti menyangkal. Jadi buat apa gue jelasin sama lu? Ya udah, akhirnya dia bilang, oh ya udah, oke, gue tetap gak terima, tapi ini hidup lo, pilihan lo. Yang penting lo jangan bikin malu keluarga, terus juga lo hidup benar. Oh ya udah, oke. Dari dia selesai kan, dari dia selesai, terus habis itu, oke. Terus ke siapa lagi ya Tuhan gitu kan, aku gimana ya ngomongnya gitu. Akhirnya dia bilang, ya udah sekarang ngomong deh ke papa kamu gitu. Nah, ngomongnya nggak secara langsung, tapi lewat telepon. Kenapa? Karena papa saya saat itu lagi di luar kota di tempat kakak saya di daerah Jawa Barat. Saya telepon papa saya, "Pak, aku boleh ngobrol nggak, Pak?" Gitu. "Iya, boleh. Kenapa?" "Eh, Pak, aku mau keluar dari Islam gitu. Aku mau jadi orang Kristen, Pak." Gitu kan ya. Terus papa saya coba bilang, "Ini yang papa takutin," gitu. Mungkin papa saya udah feeling ya, udah feeling. Ini yang papa takutin. Dan ternyata kejadian dia bilang kayak gitu. Papa saya bilang gitu. Papa nggak, terus sama papa jangan marah ya, Pak. Tuh. Terus papa saya bilang, papa nggak marah. Papa cuma sedih. Papa nggak tahu nanti mau ngomong apa sama nenek, sama kakek kamu gitu. Kalau papa ketemu di akhirat nanti, kenapa cucu gue kok keluar dari Islam? Kenapa cucu gue kok jadi orang kafir gitu kan? Sedangkan keluarga saya lumayan terkenal keislamannya di lingkungan rumah saya gitu. Terus akhirnya ya udah kamu pikir-pikir lagi aja nanti kita ngobrol lagi kata papa saya. Ya udah oke. Ya udah kan. Itu saya udah mulai ikut kelas baptisan ya teman-teman. Itu waktunya udah deket di mana saya harus dibaptis. Nah akhirnya terakhir nih tinggal ngomong ke mama kan karena menurut saya yang paling penting adalah keluarga inti saya tahu dulu keluarga besar saya tahu belakangan juga nggak masalah gitu karena kan yang penting keluarga inti saya tahu apa yang menjadi keputusan saya gitu. Akhirnya soalnya saya bilang sama kakak rohani saya gini, saya gak mau dibaptis sampai keluarga saya tahu iman saya yang sesungguhnya. Walaupun nanti saya dapat penolakan, seenggaknya keluarga saya tahu iman saya. Jadi di rumah mereka saat saya di rumah gitu mereka nggak nyuruh saya sholat lagi. Saya juga berat rasanya saat saya disuruh sholat, tapi hati saya nggak di situ gitu. Saya nggak menyembah Tuhan yang sama saat mereka ngobrol bercandain tentang agama Kristen gitu. eh saya nggak saya apa ya hati saya sakit juga gitu kan hati saya sakit juga kalau dibilang Tuhannya digantung lah Tuhannya ya itulah gitu kan ya tahu diri lah ya teman-teman gitu jadi eh, akhirnya pas waktunya udah deket tiba-tiba pada saat saya mau ketemu untuk konsultasi nih sama PDP yang melayani saya mama saya telepon subuh-subuh biasa mama saya tuh selalu ngingetin saya belakangan ini gitu pas saya mau masuk eh, apa namanya di baptis itu mama saya selalu ingetin saya sholat tahajud ya kan sholat subuh udah belum gitu saya cuma bilang iya udah pada ya udah gitu padahal saya nggak sholat lagi nah akhirnya mama saya bilang sholat nak gitu-gitu kan nah terus aku telepon dong mah aku minta maaf sebelumnya mah eh aku mau pindah agama. Aku bilang kayak gitu, aku mau pindah keyakinan, mah. Aku udah gak percaya sama keimananku yang sekarang gitu. Terus eh mama saya bilang, iya mama udah tahu. Ajaib gak sih? Ajaib kan ya? Ternyata Tuhan bekerja melalui mimpi ke mama saya gitu. Mama udah tahu. Mama mimpi kamu
mau nyebrang jembatan, di bawahnya tuh ada duri. Kamu mama panggil-panggil, gak nengok-nengok gitu kan, sampai mama pelukin, kamu gak nengok-nengok ke mama gitu. Kamu jalan aja terus. Nah, itu jembatannya mau patah. Mama takut, nak, kamu gak selamat. Sholat ya, nak, gitu kan, sholat ya. Gitu, istighfar yang banyak gitu, istighfar. Itu setan yang lagi ada di kepala kamu gitu. Gitu. Ah, ya udah. Akhirnya aku agak takut juga ya, karena orang tua udah ngomong kayak gitu, aku takut. Akhirnya aku konsultasi lah. Kok mamaku mimpinya kayak gini ya? Ada duri di bawahnya, jajan aku masuk neraka gitu kan. Kan tahu sendiri neraka kan digambarinnya ada duri, terus habis itu penuh nanah lah, apa segala macam itu serem banget kan, panas, api-api semua. Nah, akhirnya saya cerita sama kakak rohani saya bilang, "Eh, jangan takut, bawa dalam doa aja gitu kan. Eh, jembatan itu mengibaratkan orang yang akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kamu akan berpindah dari iman yang mati ke iman yang hidup, ya kan? Terang dan gelap itu nggak bisa bersatu. Makanya kenapa jembatan itu harus patah, kata kakak saya gitu. Dan kenapa ada duri? Ya karena apa yang kamu pilih menjadi duri untuk keluarga kamu. Nah, kakak rohani saya bilang kayak gitu. Akhirnya di situ saya udah mulai tentram ya teman-teman. Oh ya, semoga saya percayalah kalau memang saya ikut Tuhan, pasti apapun itu saya bisa lewatin ini dan saya nggak jadi orang yang celaka gitu. Oke, saya bawa dalam doa terus, 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 terus. Nah, terus kan banyak intimidasi juga ya, nggak cuma dari keluarga inti, dari teman-teman kantor, dari teman-teman sekitar, terus juga teman-teman sekolah gitu kan, teman-teman main, dari keluarga yang lain juga, sempet telepon-teleponin sampai saya menghindar, avoid dulu, avoid gitu. Karena saya ngerasa jangan sekarang gitu. Mungkin kalau sekarang saya ladenin yang ada akhirnya ada perpecahan besar yang ada saya tidak menghargai mereka sebagai orang yang lebih tua, tidak menghormati mereka sebagai orang yang lebih tua. Makanya saya mencoba untuk mundur dulu. Saya calm down dulu, saya belajar apapun yang emang mereka tanyakan kepada saya. Karena kan namanya juga Kristen mula-mula gitu kan, masih bingung gitu dengan iman Kristen apa sih gitu kan, dengan pertanyaan di mana Yesus bilang kalau saya Tuhan. Ya aku juga belum baca Alkitab sepenuhnya, jadi juga nggak tahu gitu kan, saya juga nggak paham gitu. Tapi teman-teman, setiap pertanyaan dari keluarga saya itu benar-benar dijawab dalam firman Tuhan. Saat saya mencari itu benar-benar muncul gitu. Benar-benar dikasih jawaban dan menurut saya itu cara Tuhan bicara sama saya gitu ya. Jadi mama saya kan ngutukin saya juga gitu kan. Akhirnya pas saya buka Alkitab di handphone gitu muncul langsung ayatnya, segala yang jahat itu datangnya bukan dari Tuhan tapi dari iblis gitu kan, dari si jahat gitu. Jadi ya saya nggak takut lagi. Nah, terus saat saya ada perpecahan dalam keluarga saya gitu kayak eh, Tuhan bilang saya harus menghormati orang tua saya supaya panjang umur saya gitu. Tapi dengan saya tidak mengikuti orang tua saya tidak menghargai dia, tidak menghormati dia, ini gimana ya Tuhan gitu kan. Terus akhirnya keluarlah ayat yang eh, tentang perihal mengikuti Yesus itu membawa perpecahan dalam keluarga gitu. Dan saya baca di situ siapa yang lebih menyayangi ayahnya, ibunya, saudara perempuannya, saudara laki-lakinya dibanding aku, dia tidak layak bagiku. Wah, aku nggak mau nggak jadi orang yang nggak layak untuk Tuhan gitu. Jadinya, oke Tuhan, aku ikut Tuhan. Apapun resikonya, aku tetap ikut Tuhan gitu. Jadi ya udah akhirnya saya dibaptis tanggal 8 September 2020 saya baru baptisan teman-teman, puji Tuhan. Itu rasanya luar biasa banget sampai sekarang walaupun saya belum bisa pulang sampai apa ya, sampai papa saya datengin saya coba buat kopi bareng karena kan mama saya masih marah sama saya gitu. Jadi ya ya saya puji Tuhan maksudnya papa saya sampai bilang sebenarnya secara agama gitu karena kita udah gak satu akidah kita udah gak punya hubungan hubungan kita udah keputus gitu kita udah orang lain bahkan kalau saya meninggal kamu nggak boleh sentuh mayat saya gitu karena apa sih najis ya teman-teman najis gitu
Tapi papa saya bilang, "Tapi papa manusia biasa, papa nggak bisa, nggak bilang kamu anak papa," gitu kan. Jadi, eee, ya papa saya masih sayang banget, bahkan dia bilang, bahkan saat, kamu lahir ke dunia ini gitu, papa masih berasa keribetan kayak gitu. Jadi wajar ya kalau mama marah sama kamu eee, karena emang sakit banget, prosesnya lama banget buat, melahirkan kamu itu banyak banget, eee proses yang harus dijalani mama kamu karena, mama saya tuh pas ngelahirin saya tuh dari malam sampai malam lagi saya baru keluar sampai pendarahan gitu kan. Ya udah dan, saya yakin, orang tua saya memberikan saya nama dia Juanita itu juga, nggak kebetulan karena mama saya ngerasa Juanita itu karena saya lahir di bulan Juni ya teman-teman, jadi dikira itu Juanita adalah Juni tapi setelah saya cari tahu, artinya ternyata, itu apa ya, anugerah ya, anugerah dari Tuhan gitu dan dia itu kan penerang. Jadi mungkin memang saya lahir di keluarga saya untuk menjadi penerang untuk keluarga saya dan sekitar, kayak gitu. Ya, mungkin segitu dulu aja kali ya kesaksian, mungkin nanti kalau mau tanya-tanya boleh. Oke, Pak Yusuf, Ya, oke, puji Tuhan. puji Tuhan. Terima kasih Mbak Dijo atas kesaksiannya. Ya, kita akan masuk dalam diskusi. Ya, kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang baik, Tuhan yang benar, sehingga Tuhan dialami oleh manusia, dirasakan secara real. Jadi bukan hanya sekedar tulisan atau huruf-huruf. Sungguh sangat disayangkan kalau Tuhan yang dikenal itu hanya huruf-huruf, tapi Tuhan yang tidak bisa dirasakan. Maka betapa berbahayalah keselamatan hidup manusia. Karena huruf-huruf itu hanya benda mati. Tuhan sudah seharusnya dirasakan, dialami, dikenali. Katanya Tuhan maha baik, Tuhan maha pengasih, maha penyayang. Nah, berdasarkan apa kita katakan dia maha pengasih, maha penyayang? Sementara dia kita tidak bisa rasakan. Itu kan artinya sangat disayangkan kalau orang dibelenggu dengan ikatan-ikatan seperti itu. Merasa memiliki Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan, tidak mengalami Tuhan. Kalau di dalam kekristenan nyata, Mbak Diju adalah salah satunya juga yang mengalami kuasa Tuhan, kasih Tuhan, dan itu bukan karena pengaruh atau cerita dari orang lain atau dikhotbahkan, tapi kuasa Tuhanlah yang mengubahkan narasumber ini.